kegiatan yang kita diajarkan di pesantren seperti puasa, kemudian sholat tahajud dan wudhu, itu sebenarnya itu ajaran-ajaran kesehatan. Yang pertama yang perlu kita waspadai adalah penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit menular gitu. Penyakit menular ini lebih cepat seperti yang mungkin penyakit yang pertama setelah COVID ya. Apa? Bahkan itu bisa menjadi penyakit yang lebih parah dari COVID. Justru sebenarnya qaidah yang pertama itu keluar tuh an-nadhafatu minal iman itu sebenarnya dari santri gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya pemirsa podcast NU dimanapun berada yang menyaksikan. Untuk edisi kali ini kita akan membahas terkait kesehatan dan pesantren. Telah hadir di antara kita, di depan saya terutama. Ini manggilnya Kak, Ibu, Tante, Mbak aja. Mbak ya. Mbak Suratul Ilmiah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Masih muda, fresh, cantik, asli Jawa Timur, Pasuruan. Mbak, say hello dulu untuk orang Jawa Timur, Pasuruan. Halo orang Jawa, orang Pasuruan. Pasuruan. Ternyata tetangga kabupaten kita. Tangga. Mbak Suratul, PhD of Public Health di Central South University. Itu di mana? Itu di Cina. Jadi Tepatnya 2 jam kalau dari Wuhan ya. oh enggak dari Indonesia ya? 2 jamnya. Enggak ya? Kalau naik pesawat ya. Ya. Mbak, berapa lama berada di Cina? 1 tahun waktu itu, kemudian saya 2 tahun kena COVID di sini kan. Iya. Jadi gak bisa balik ke Cina. Sekarang udah tahun terakhir. Jadi rencana balik ke Cina kapan? Sekitar bulan Februari. Sudah banyak kosakata Cina yang dihafal dan dipahami. Itien. Apa itu? Itien. Artinya sedikit. Itien. Sedikit ya. Itien. Pemirsa, Itien. Itien. Sedikit-sedikit Ya. gitu ya. Baik, Mbak. Tujuan mempelajari tentang kesehatan di Cina, spesifikasinya apa yang diambil? Kalau saya ngambilnya public health and preventive medicine, terutama spesialisasinya lagi lebih ke epidemiologi. Itu lebih ke mempelajari bagaimana upaya-upaya pencegahan untuk kesehatan masyarakat dan juga tren penyakit ya. Kalau epidemiologi itu klinis, tetapi lebih ke how to-nya, bagaimana penyakit itu menyebar, kemudian bagaimana reaksi antara host dan juga environment-nya dan agent-nya, seperti itu. Itu kayak mempelajari ini enggak sih, tata cara pencegahan dan pengetahuan pola penyebaran gitu enggak sih? Ya, pola penyebaran penyakitnya, lebih seperti itu. Menurut Mbak Ilmiah sendiri, yang selain COVID, yang sekiranya itu perlu masyarakat NU yang menyaksikan podcast kali ini yang dipahami tentang apa saja yang perlu dipahami nih, penyakit yang perlu diwaspadai. Iya, yang mau bilang diwaspadai kok ya angilmen gitu gimana? Kalau dilihat dari penyakitnya, kita tuh biasanya melihat dari bagaimana kemampuan dia daya tularnya ya. Bagaimana daya tularnya, kemudian fatality-nya, case fatality-nya. Nah, yang pertama yang perlu kita waspadai adalah penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit menular gitu. Penyakit menular ini lebih cepat. Seperti yang mungkin penyakit yang pertama setelah COVID ya. Apa? Bahkan itu bisa menjadi penyakit yang lebih parah dari COVID sebenarnya. Saya tahu, saya bisa nebak. Apa itu? Kantong kering. Bisa. Itu nular loh, Mbak. Iya benar ya. Gitu ya. Terutama kalau akhir bulan ya, udah pasti nular. Saya kayaknya dari awal bulan. Oh gitu. Jadi gimana? Itu penyakit yang diidentifikasi lebih cepat menular setelah COVID? Kalau penyakit yang cepat menular terutama yang di Indonesia yang sekarang tuh udah ranking 2 ya, itu penyakit tuberkulosis sebenarnya. Apa itu? Sifatnya hampir sama dengan COVID penyebarannya, cuman dia lebih ke penyebabnya adalah bakteri. Itu. Kalau COVID kan lebih ke virus kan, lebih ke virus. Kalau tuberkulosis atau TBC kalau kita bahasa Indonesianya TBC ya. Kalau orang bilang ampek ya. Nah, itu sebenarnya penyakit-penyakit khas pesantren juga yang risiko ke daerah-daerah yang padat penduduk. Menular. Gitu. Menular melalui pernafasan, melalui bercak ya, droplet gitu. Berarti sebenarnya yang harus menggunakan Percikan masker udara. itu yang sakit TBC. Iya. Oke. Tetapi kalau sakit tuberkulosis itu jangka waktu pengobatannya lama, Mbak.
minimal tuh 6 bulan, minimal 6 bulan. Tetapi biasanya kalau dia sudah berobat selama 2 minggu, itu dia tidak akan menularkan karena bakterinya itu dorman, udah tidur gitu. Tapi kalau dia tidak pengobatan, baru dia akan menularkan gitu. Apa ciri-ciri khas orang terkena TBC? Biasanya ciri-cirinya berat badannya turun, ya. Kemudian berkeringat di malam hari, batuk lebih dari 2 minggu, kemudian beberapa demam ya, demam juga, dan dia lebih ke itu yang paling khasnya itu yang paling dekat ya dengan COVID ya, batuk ya. 11-12 sebenarnya 11-12. ciri-cirinya ya. Baik berdahak maupun tidak berdahak. Kalau dulu masih hanya berdahak aja, tapi sekarang itu berdahak dan non berdahak. Gitu. TBC itu. Berarti bukan berarti diet dia ya, penurunan berat badannya ya. Bukan, iya. Pokoknya nggak aktivitas tiba-tiba berkeringat gitu. Nah, beda ya kalau udah berkeluarga, beda lagi ya. Iya. Ya ini yang berkeringat di malam hari tapi tanpa aktivitas apapun. Hanya malam hari? Iya, biasanya. Ciri khasnya. Kenapa hanya di malam hari orang yang terkena TBC itu berkeringat? Karena kalau di malam hari itu tubuh kita itu metabolisme tubuh kita tuh lebih banyak biasanya, Mbak. Hormon kita lebih diproduksi lebih banyak itu di malam hari. Terus PhD di Cina mengambil konsentrasi di kesehatan masuk sebagai struktur lembaga kesehatan NU. Itu gimana ceritanya? Kalau saya memang dari background organisasi dari sejak kampus ya, memang di pergerakan mahasiswa NU ya. Jadi IPNU, IPPNU, bukan PMII. Oh ya. PMI sama kita. Oke. Ya. Say hello dulu PMII Indonesia. Halo PMII. Oh dari PMII terus? Ya. Dan waktu itu kalau kita belajar di PMI, kebetulan saya PMI Komfakes ya, Komisariat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jadi pergerakan kita agak berbeda dengan yang lain gitu. Pergerakan kita lebih ke kegiatan sosial kemasyarakatan yang berbau kesehatan, pemberdayaan pengmasnya. Tapi memang kader PMI yang konsentrasinya di kesehatan sedikit ya? Cukup sedikit sih. Iya, nggak terlalu banyak seperti yang pendidikan, Iya, visipol. betul. Oke. Masuk proses menjadi struktur LKNU. Saat itu saya masuk gabung di program cepat tuberkulosis, itu program dari USAID di LKNU, dan kemudian dari situ mereka melihat dan tahu saya backgroundnya orang NU ya, aktivitas NU, sehingga saya dilibatkan untuk menjadi kepengurusan NU, Lembaga Kesehatan NU. Dan saat ini saya di Tangsel juga sebagai ketua Lembaga Kesehatan NU Tangsel gitu. Dan masuk juga sebagai Satgas Covid yang dari NU bareng sama Dr. Maki. Kemarin kebetulan alhamdulillah saya dan Dr. Maki di Satgas NU Peduli Covid. Kalau menurut Mbak Hilmi terkait kesehatan dan pesantren, itu bagaimana? Kalau kesehatan dan pesantren ya, saya itu di Tangsel itu berupaya untuk mengintegrasikan klinik-klinik berbasis pesantren, tetapi dia juga bisa menjadi fungsi poskestren gitu, pos kesehatan pesantren. Nah, kenapa? Karena kita lihat yang pertama, pesantren ini mempunyai potensi yang luar biasa. Potensinya ini pemberdayaannya, Mbak. Santrinya itu kalau dibilang A oleh Pak Kiai itu semua nurut ya. Iya. Dan santrinya ini biasanya girohnya itu lebih tinggi, giroh semangatnya itu lebih tinggi, sehingga ketika dia diberikan upaya untuk perubahan perilaku, itu akan lebih cepat untuk adopsi perilakunya gitu. Dan apalagi kalau santri ini kan dia lebih ke remaja ya. Remaja itu ada beberapa ciri di mana dia lebih cepat untuk mengadopsi perilaku. Kalau kita bicara soal teori komunikasinya ya, teori komunikasi kesehatannya, ketika kita memberikan inisiasi perubahan perilaku, itu ada masyarakat yang dia sifatnya itu ada yang inovator ya, ada yang inovator, tapi juga ada juga yang laggard gitu. Orang-orang yang sifatnya inovator itu atau early majority itu dia lebih sifatnya gampang adopsi perilaku. Tetapi ada beberapa orang yang memang sifatnya laggard. Ini orang-orang yang lama gitu, nunggu orang lain gerak dulu, bahkan
kalau memang nggak ada yang gerak ya dia kan nggak akan gerak sama sekali gitu. Nah di sini sebenarnya ini bisa kita jadikan sebagai subjek pembangunan kesehatan ya. Mereka bisa lebih mengetahui lebih detail bagaimana mempelajari penyakitnya sendiri ya. Penyakit yang ada di lingkungan pesantren yang kemungkinan akan terjadi, kemudian dia akan dengan kekuatan mereka organisasi, mereka akan membahas masalah itu bersama-sama untuk memecahkan solusi berdasarkan kemampuan mereka sendiri gitu. Itu sebenarnya the real public health gitu. Kalau menurut Mbak Ilmi dengan penjelasan singkat tadi, bagaimana budaya sehat dan pesantren dalam sudut pandang Mbak Ilmi sendiri? Karena kan masing-masing pesantren punya kebijakan yang berbeda nih. Betul. Misalnya kalau nggak santri kalau nggak kudisan misal gitu kan. Okay. Terus menjadi berkahnya pesantren tuh ya sorry itu saya kayak berkutu kayak gitu kan. Benar. Dan itu sebenarnya kan budaya sehat juga yang perlu dikonsentrasikan ya. Iya. Ini sebenarnya kita salah memahami dan menggunakan moto ya sebenarnya moto kesehatan ya. Ya kalau kita bicara soal kesehatan, justru sebenarnya kaidah yang pertama itu keluar tuh an-nadhafatu minal iman itu sebenarnya dari santri gitu kan. Ya kebersihan sebagian dari iman, harusnya itu yang lebih kita tonjolkan, bukan yang kayak kalau masuk pesantren ya kalau nggak kutuan berarti dia bukan santri gitu ya. Ya tetapi memang itu fakta. Jadi fakta itu diulang-ulang sehingga dia repeatable untuk perilakunya gitu ya, sehingga ada banyak penyakit-penyakit yang memang ditularkan, karena memang itu namanya kalau kita bahasa kesehatannya namanya skabies ya. Skabies itu penyakit kulit yang disebabkan oleh tadi yang kutu tadi. Nah dia memang cepat menular dari tangan ya, kemudian dari air ya. Dari segi penularan lebih cepat mana? Segi penularan. Lebih cepat mana? Kudis, kutu, kurap atau TBC nih menurut Mbak Ilmi? Kalau dari segi penularan kita bisa lihat kalau tuberkulosis ini menularkan ke 10 orang, kalau satu orang menularkan ke 10 orang. Tapi kalau yang skabies ini memang cepat menular, tetapi tidak sebanyak itu dan case fatality rate-nya lebih rendah gitu. Fatalitasnya nggak begitu fatal gitu. Kalau orang penyakit kulit diobatin sebentar udah paling 3 hari udah selesai gitu penyakit kulitnya. Tetapi kalau tuberkulosis ini berbeda. Kalau tuberkulosis ini lama dan bisa jadi ini pemicu stres. Bayangkan kita harus minum obat setiap hari dalam jangka waktu 6 bulan. Itu kalau orang biasa aja yang sehat, yang kaya itu juga pusing. Apalagi yang biasa-biasa aja gitu. Belum lagi kalau memang nih kan dulu Mbak pernah dengar ya Pak Habibie presiden kita pernah kena penyakit TB tulang. Apa itu? Ya penyakit tuberkulosis, tetapi bakterinya itu ada di tulang gitu, bukan kalau kita biasanya di paru-paru kan. Penyakit itu? Iya sama juga, sama juga. Tetapi dia memang yang diserang organnya tulang itu. Persendian. Nah kalau lebih berbahaya lagi kalau dia menyerang otak, TB otak yang saat ini nih ada nih, kebetulan ada teman saya PPI dunia juga, dia terkena penyakit TB tulang ini. Jadi ya kalau udah TB tulang dia harus pengobatan yang cukup lama juga, hampir sama. Cuman akhirnya kalau udah tulang yang diserang kan syaraf. Apa ciri khasnya kena TB tulang? Biasanya organnya biasanya ada, dia mulai dari sakit kepala, demam yang berkepanjangan ya, kemudian nyeri ya. Nyeri nggak kalau biasanya kan kalau nyeri cukup dikasih obat pereda nyeri. Kalau orang itu langsung bilang selesai. Itu kayak flu tulang gitu nggak sih? Iya bisa juga ya, flu tulang. Itu masuk TB tulang. Masuk TB tulang, betul. Jadi sebenarnya itu sudah ada. Tapi masyarakat mengenalnya ya flu tulang itu. Betul. Oke. Flu tulang. Gitu. Kalau TB otak? Kalau TB otak ya hampir mirip sama meningitis ya, tetapi ini bukan beda lagi gitu. Cuman yang diserang sama-sama selaput otaknya, tetapi yang masuk di situ adalah bakterinya gitu. Bakterinya itu sudah menyebar
dari paru-paru ke otak gitu. Proses penyebarannya sama lewat udara. Sama penularan itu namanya bakteri, sama penularannya sama. Cuman terkadang di beberapa negara ya, ada beberapa negara yang suhunya lebih rendah, itu biasanya penularannya lebih cepat gitu. Makanya banyak yang terkena di luar negeri ya. Iya, karena memang ada pengaruh juga suhu sama penyebaran penyakit ini gitu. Berarti kalau musim dingin itu bakteri-bakteri lebih agresif ya? Iya betul. Makanya obat alamiah tadi matahari. Iya, semoga panas terus lah ya, tapi tidak kekeringan. Mbak, kita seruput dulu. Oke. Soalnya bicara penularan ini kok bikin haus, Mbak. Oke. Jadi Mbak Ilmi, kita melanjutkan. Ini kan penyakit yang juga ada di pesantren ya. Penyakit yang berawal dari TBC, apakah kemudian dia berevolusi menjadi TB tulang ataupun TB otak? Ya, ini kalau penyakit tuberkulosis itu sama jenisnya karena bakteri ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan bakteri ini seharusnya dia masuk ke paru-paru kalau awal ya, kalau bakteri tuberkulosis ini. Tetapi dia juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain melalui darah. Iya, betul. Gitu. Kalau dia menyerang otak atau menyerang serabut-serabut yang lain kayak tulang, kemudian kelenjar, dia bisa jadi dorman di situ dan kemudian dia akan menginfeksi sel-sel tersebut sehingga dia bisa menjadi TB yang jenis yang lain tadi. TB tulang, TB otak dan lain-lain. Jadi sebenarnya jenisnya sama. Itu berarti kayak bakterinya itu terserah dia mau jalan-jalan di mana, iya, dia hinggap di mana. Betul. Oh gitu. Betul. Dia nempel di tulang jadi TB tulang. Iya. Oh, suka sekali bakterinya jalan-jalan. Iya. Ya? Iya. Ini itu namanya bakterinya si Myco namanya. Myco. Nama bakterinya Myco. Iya, Mycobacterium tuberculosis. Oh, jadi Myco ini bakteri. Iya. Oke, kita akan catat. Yang namanya Myco berarti bakteri. Mbak, kemudian menurut Mbak Ilmi nih, penanganan COVID dengan memberikan sosialisasi terkait penanganan TBC, mana yang lebih sulit? Lebih sulit TB. Kalau COVID, orang karena ini pandemi ya, jadi semua orang berfokus ke sana. COVID awal-awal saja susah karena, jadi kayak tersangka waktu pertama kali terinfeksi COVID ya, jadi dijauhi semuanya. Tetapi sekarang semuanya udah aware, oke, kita kasih time, kita kasih waktu orang yang kena COVID untuk istirahat selama ada jangka waktunya, gitu ya. Tapi kalau tuberkulosis ada stigma yang masih melekat ke masyarakat gitu. Stigmanya apa? Ya udah, TB itu dekat sama stigma. Kalau ampek ya, ampek ini berarti penyakit orang miskin ya, mohon maaf ya, penyakit orang orang ini jorok kayak gitu ya. Ampek itu apa? Kalau bahas TB biasanya orang-orang kalau nggak kenal, kita biasanya pakai bahasa ampek. Ampek itu ya penyakit bahasa Jawanya lah, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi memang sangat dekat dengan ketidakbersihan atau bagaimana? Iya, bisa. Karena itu kan biasanya di lingkungan yang padat penduduk, di mana bakteri itu bisa menyebar dan dalam ruang yang memang tidak ada udaranya gitu. Ngap gitu. Makanya kita disunahkan kalau memang tiap hari ya, setiap pagi itu buka semuanya biar sirkulasi udaranya keluar, kemudian berjemur ya. Sebenarnya itu rutinitas COVID itu sebenarnya cara pencegahan untuk tuberkulosis hampir sama. Sama ya? Hampir sama, berjemur. Dan proses penyembuhannya lebih cepat COVID atau TBC? COVID, lebih cepat COVID. Karena semua orang akan berperan ya? Iya. Kalau TBC nggak semua orang tahu. COVID itu dia ada garis ya, ada dia itu karena virus ya. Virus itu ada puncaknya dia berkembang. Biasanya 14 hari itu. 14 hari itu bukan main-main sebenarnya, Mbak. 14 hari itu teori virus. Teori virologi, teori virus kalau dia
Biasanya itu virus akan berkembang di hari ke-14 itu dia kesimpulannya nih di hari ke-14 ini dia akan mati Mengkristal. atau seperti apa gitu. Virus itu mengkristal berarti kan? Dia tidak. Bagaimana cara membunuh virus? Mungkin menonaktifkan saja kan? Iya, kalau virus itu makanya tadi kan ada vaksin ya. Dia kalau vaksin ini dia sifatnya ini virus yang sudah ada ini dilemahkan, kemudian dia menjadi stimulus untuk imun. Karena sel kita ini dia punya namanya memori. Dia punya memori penyakit gitu. Jadi kayak memori penyakit. Nah, kalau memang sudah Kalau udah ada di badan kenal, kita ya kan? iya sudah kenal. Aku udah pernah penyakit ini nih. Walaupun itu adalah sebenarnya obatnya kan, vaksin tadi kan. Dia ketika ada ciri-ciri yang sama, itu dia akan segera langsung pasukan perang yang imun yang jenis virus ini dia akan langsung memukul dan sudah langsung bisa sembuh kayak gitu. Bahasanya nggak nyerang kali ya. Mungkin ketika temannya masuk kan, dia bilang, teman gua nih, gitu kan. Udah jangan nyerang, kita berkawan aja gitu jadinya. Oke, boleh. Karena sudah ada kawanannya di dalam. Gitu iya, ya. boleh. Kalau TBC juga vaksin? Beda. Kalau TBC itu bakteri, bukan virus. Jadi nggak perlu vaksin. Kalau TBC itu kalau ketika bayi ada namanya suntik CCTC, BCG itu sebenarnya salah satu cara juga untuk pencegahan TBC gitu. Mbak, ada nggak sih data santri yang terkena TBC atau COVID? Berapa banyak gitu? Kalau data finalnya kita belum tahu ya, tetapi pasti ada di mana lokasi yang padat penduduk, kemudian berdekatan satu sama lain, satu ruangan itu kan idealnya Mbak, satu ruangan itu kita tinggali kan ada kriteria rumah sehat ya, kriteria rumah sehat itu ya satu ruangan ini maksimal ya 4 orang seperti itu. Tetapi kalau dalam pesantren ketika kita hidup di pesantren satu kamar tuh bisa jadi 15, 30 iya. Sudah pasti banyak penularannya gitu. Kita aja yang dalam ruangan ini kalau dalam kondisi COVID kita harus benar-benar memastikan nih AC-nya, kemudian kita jaraknya harus berapa meter gitu kan. Tapi kalau dalam satu ruangan kebayang 18 orang walaupun nggak satu waktu itu dia duduk bersama ya. Ya tapi pasti banyak penularannya gitu. Idealnya menurut Mbak Ilmi bagaimana cara mencegah penyebaran di pesantren? Cara mencegah penyebaran di pesantren ya. Sekarang sudah mulai nih sejak adanya COVID nih pesantren sudah mulai memikirkan ada ruangan-ruangan tertentu untuk kayak misalnya isolasi ya. Kemudian dia sudah mulai mengatur kepadatan santrinya gitu. Sebenarnya yang paling ideal ya diatur kepadatannya satu ruangan tuh ya kalau bicara pesantren ya maksimal 10 sampai 15 tuh satu ruangan maksimal ya. Dan biasanya pesantren tuh ada sistem setiap minggu ada Jumat bersih atau apa ya. Itu sebenarnya salah satu cara yang efektif loh untuk membunuh kuman atau bakteri tuberkulosis ini dengan cara menjemur semua peralatan tidurnya seperti itu. Kalau pesantren kan ada yang permanen tempat tidurnya ya, ada yang tidak gitu. Nah yang tidak permanen tuh justru lebih mudah untuk kita mengurangi penularan bakterinya sebenarnya. Mbak, jelaskan dong ke santri-santri NU di Indonesia nih untuk mereka membuat langkah pencegahan. Oke. Halo seluruh santri seluruh Indonesia. Saya dulu backgroundnya juga santri dan saya juga pernah ada di posisi adik-adik semuanya. Kita tinggal di tempat yang sama sebelumnya. Dan kalau kita bicara di pesantren, ini adalah tempat kita untuk belajar yang nyaman sebenarnya ya. Dan bagaimana kita bisa di pesantren ini kita juga tidak melupakan lifestyle atau hidup-hidup sehat
secara yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sebenarnya. Kalau kita bicara soal lifestyle, santri ini bisa menjadi subjek dalam pembangunan kesehatan. Santri ini kita bisa bersama-sama untuk hidup sehat dari pesantren gitu. Gerakan pesantren-pesantren sehat, poskestren yang ada di pesantren. Jangan berpikir kalau poskestren ini punyanya klinik, punyanya orang medis saja gitu. Tetapi berpikirlah bahwa poskestren ini adalah punya kita, punya santri. Kenapa? Karena poskestren ini adalah kawah kesehatan masyarakatnya, kawah pencegahannya gitu. Jadi mau bagaimana pesantren dibawa itu adalah di tangan adik-adik semuanya, para santri dan khususnya para santri husada atau santri dokter cilik ya kalau bisa ya, dokter cilik para penggerak kesehatan ini. Bagaimana kita bisa mempelajari penyakit apa yang sering diderita oleh teman-teman semuanya, kemudian bagaimana kita bisa mempelajari lingkungannya dan potensi penyakit yang ada di lingkungan, bagaimana kita bisa mempelajari potensi penyakit bahkan dari kamar kita masing-masing gitu. Nah, jadi harapan saya terutama untuk para penggerak kesehatan, bagian kesehatan pesantrennya ini, jalankanlah surveillance berbasis pesantren gitu. Surveillance berbasis pesantren itu ya kita deteksi dini penyakit-penyakit yang ada di pesantren sehingga kita bisa menentukan pencegahan-pencegahan apa yang bisa kita lakukan sebelum terjadinya sakit. Karena kalau bicara soal kesehatan, WHO itu sebenarnya mengatakan bahwa kesehatan itu is not merely health physically ya, tapi social well-being. Jadi bukan hanya soal sehat fisik, tetapi soal sosial juga sehat. Kemudian kalau santri khasnya spiritualnya juga harus sehat. Jangan salah loh, beberapa kegiatan yang kita diajarkan di pesantren seperti puasa, kemudian sholat tahajud dan wudhu, itu sebenarnya itu ajaran-ajaran kesehatan yang harus kita lestarikan gitu dan harus kita pelajari. Kenapa kita harus kayak misalnya puasa ya, apa ada mekanisme apa sehingga badan kita ini membutuhkan kita untuk puasa gitu misalnya. Sebenarnya di puasa itu kan ada mekanisme detoksifikasi gitu ya. Iya. Jadi kalau tubuh kita ini sering yang bekerja kan selalu lambung ya. Lambung ini bekerja terus-menerus pasti kan capek, namanya orang kerja rodi ya. Semuanya itu pasti akan lelah pada saatnya. Rodiah. Rodiah lagi, oke. Nah, puasa ini sebenarnya mekanisme detoksifikasi yang alami. Tubuh itu punya mekanisme detoks yang alami seperti kayak kencing ya, kemudian buang air besar, berkeringat. Itu mekanisme detoks alami. Tetapi untuk lebih akurat, lebih maksimalnya ya itu ada mekanisme puasa tadi. Karena di situ organ kita bekerja, lambung istirahat dulu, tapi organ yang berfungsi hati, ginjal itu sudah mulai bekerja. Pantesan kalau orang patah hati itu susah makan ya. Gitu ya. Iya. Karena hatinya tidak bekerja. Oke. Baik Mbak Ilmi. Ini satu pertanyaan terakhir. Syarat untuk pesantren selain menjadi pusat kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, apa yang harus dimiliki syarat utama oleh pesantren? Syarat utama pesantren. Pesantren ini pertama harus kesehatan itu kan tidak hanya soal mengobati sakit ya. Iya. Tetapi bagaimana lingkungan dan perilakunya itu udah harus mencerminkan kesehatan. Lingkungan dilihat ya pertama yang harus kalau kita masuk pesantren upayakan orang melihatnya semua lingkungannya sehat dan bersih gitu ya. Jadi itu yang diutamakan pertama. Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pesantren yang dia itu memicu kesehatan. Misalnya dilarang untuk membuang sampah di sembarangan. Kalau bisa santri sudah mulai menginisiasi kayak pemilahan sampah, kemudian kalau memang ada kita juga bisa modifikasi lingkungan dengan adanya biopori misalnya, biopori sehingga ada mekanisme pembuangan air limbahnya ini bisa bermanfaat untuk lingkungan seperti itu. Kemudian kalau
dari perilakunya santrinya juga harus mencerminkan demikian. Tidak ada tuh gantungan-gantungan baju di mana-mana yang Itu timbun baju. Itu kan ya, khasnya pesantren. khasnya pesantren ya. Ada gantungan baju itu. Iya. Ya, jadi itu juga perlu direnovasi juga ya. Sebenarnya tidak direnovasi, tetapi jangan sampai ada kayak potensi perkembangan nyamuk misalnya. Ya, tempat-tempat yang seperti itu harus ada pengawasnya gitu. Tim kesehatan tuh bisa bukan hanya bekerja saat ada orang sakit gitu, tapi bagaimana tim kesehatan ini juga mengatur modifikasi lingkungan sehatnya nih, itu modifikasi lingkungannya bagaimana. Ada tim yang di kesehatan lingkungannya, ada yang tim gizinya ya, terus kemudian ada tim gawat daruratnya gitu. Jadi kalau sudah seperti itu lebih enak gitu. Jadi tim kesehatan tidak hanya bergerak ketika ada orang sakit, oke, dibawa ke klinik, itu simpel sekali gitu. Tapi ada tim kesehatan mulai dari pencegahannya gitu. Betul gitu. Harus ada yang ngurusin misalnya lingkungannya, kemudian yang ngurusin adopsi perilakunya, tentang gaya hidup sehatnya itu mesti seperti apa. Sebenarnya Kemenkes sudah mempunyai cara yang sederhana untuk hidup sehat ya. Ada namanya cerdik. Apa itu cerdik? Yang pertama itu cek kesehatan berkala. Ya, cek kesehatan berkala. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok ya. Kalau bicara soal rokok ya memang santri kan banyak yang tidak boleh merokok ya di pesantren. Kemudian R apa itu R? R-nya itu kita harus rutin olahraga, aktivitas fisik ya. Kalau di pesantren kan kita biasanya ada antri ya. Selalu ada antri, kalau mau makan antri, mau mandi antri. Sebenarnya itu antri bisa menjadi salah satu cara untuk kita membiasakan hidup sehat ya. Sambil antri kita sambil lari kecil-kecil ya, lari kecil di tempat itu 30 menit aja setiap hari, itu sebenarnya udah jadi aktivitas fisik yang bisa kita jaga gitu untuk memicu kesehatan jantung seperti itu. Kemudian R ya, setelah itu apa? D itu diet ya, diet yang seimbang. Itu kayak saya jadi terima kasih Mbak. Diet, okay. Diet itu bukan hanya untuk membatasi sebenarnya. Jadi lebih ke mengatur ya mengatur pola makan, bagaimana antara kalori yang masuk itu seimbang dengan kalori yang keluar gitu. Gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau memang kita nggak apa-apa, kita pengen makan banyak nggak apa-apa gitu, tetapi aktivitas fisiknya juga harus lebih banyak gitu. Saya aktivitas fisik itu banyak, tapi kalorinya lebih banyak. Oke. Iya, dan nggak apa-apa, saya tidak tidak menyinggung. Tidak, saya termotivasi untuk lebih banyak. Kemudian I. Oke, I-nya itu istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup. Idealnya istirahat ya, kalau dalam umum ya, bukan saya tidak bicara soal santri ya, memang 8 jam ya. Tapi kalau bicara soal santri ada diskonan gitu, nggak 8 jam, dan memang itu juga kita bisa siasatin gitu. Jadi tidurnya tidak hanya satu waktu 8 jam, satu waktu 8 jam, tetapi dibagi, ada qailullah, ada tidur siang juga bisa merilekskan badan seperti itu. Jadi itu total, jadi bukan hanya pas tidur malam aja. Itu. Kemudian apa yang terakhir? K. Cerdik K. Yang K ini kita kelola stres gitu. Kelola stres. Kenapa? Karena tubuh kita ini punya kayak hormon ya. Hormon ini kayak remote-nya gitu. Jadi kalau hormon ini ada hormon kortisol namanya. Kortisol ini dia pemicu stres. Jadi kalau memang kita lagi banyak pikiran, kita lagi banyak yang dikerjakan, secara otomatis tubuh kita ini mengatur mekanisme hormon kortisol biasanya lebih banyak ketika kita stres gitu. Sehingga sebenarnya solusinya juga sudah ada, solusi yang sudah diajarkan pesantren. Yang pertama yaitu perbanyak kayak misalnya sholawat ya.
Sholawat ya, berzikir itu. Kenapa saya bilang sholawat? Karena ternyata ada beberapa penelitian mengatakan bahwa sholawat ini mengaktifkan stem cell. Mengaktifkan stem cell itu sel utama gitu, pembentuk sel-sel yang lain gitu. Sehingga kalau stem cell kita aktif, nah dia akan menginisiasi yang lain, dia akan menjadi sel pengatur, iya, mengaktifasi sel-sel pengatur yang lain untuk dia mereduksi penyakit seperti itu. Jadi dia akan menumbuhkan sel-sel baik yang lain gitu. Jadi kalau kita sholawat, berbanyak sholawat setiap hari, itu secara tidak langsung kita itu mengaktifkan stem cell yang ada dalam tubuh kita. Makanya kalau kita misalnya berkaca ya atau apa gitu kan, kita kan disunahkan untuk berdoa gitu ya. Berdoa itu tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi itu sebenarnya untuk mengaktifkan tadi sel-sel baik, yang sel-sel ilahiyah dari cahaya kenabian gitu. Berarti the power of sholawat juga itu ya, menjadi bagian dari kesehatan. Iya, jadi sebenarnya kalau kita soal kesehatan tuh santri itu sebagai pelaku utamanya loh. Pantas pesantren itu kan tidak banyak yang kena COVID ya. Iya, luar biasa ini. Ada spiritual yang sehat itu justru mempengaruhi seluruh badan kita. Hormon kortisol tadi dia mengatur tekanan darah, dia mengatur kesehatan jantung gitu. Makanya kan kalau misalnya orang stres yang diserang apa? Ya kalau nggak hipertensi ya jantung. Iya. Ya karena ya emang itu mekanisme hormon kortisol gitu. Karena ada peribahasa yang mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. Gitu ya. Kebalik ya. Al-aqlu fil jismi salim gitu. Iya, benar. Baik, Mbak Ilmi, terima kasih. Terima kasih sudah datang, sudah mengingatkan saya dengan kata cerdik tadi, yang D-nya terutama. Terima kasih juga sudah sharing banyak hal dan kewaspadaan yang harus dipahami oleh masyarakat, terutama dalam lingkup pesantren, tentang bagaimana kita memahami penyakit yang mengalami penyebaran ya, dan ciri-cirinya. Tapi kita pasti akan bertemu lagi, Mbak Ilmi. Siap. Saya terima kasih banyak. Dipanggil sama Mbak Leni. Saya jadi terharu. Saya diingatkan dengan cerdik. Mbak, terima kasih sudah datang ke podcast NU, yang nanti juga insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Sampaikan kata terindah untuk masyarakat NU. Oke, kepada masyarakat NU, alhamdulillah ya, kita sudah banyak kebiasaan-kebiasaan NU, kebiasaan-kebiasaan Islam yang memang itu justru menjadi stimulus kita untuk hidup sehat gitu. Jadikan apa yang diajarkan oleh Islam secara syariah tadi itu menjadi cara untuk kita bisa lebih sehat secara fisik dan juga secara spiritual gitu. Jadi apa yang kita jalankan dalam ibadah sehari-hari itu adalah yang sudah cara yang Allah ajarkan untuk kita untuk lebih sehat. Jadi kita harus seimbang ya, kita harus kelola pikiran, apalagi sekarang sudah memasuki masa resesi ya. Katanya kalau 2024 kalau kita tidak siap kita bisa masuk pada fase resesi gitu. Nah, kalau kita tidak kuat secara mental dan juga secara spiritual, apa yang terjadi? Badan kita juga akan ikut-ikutan. Banyak sekarang kasus bunuh diri karena ada beban depresi. Iya. Ada banyak yang akhirnya impactnya adalah kesehatan. Kalau kita bicara soal kesehatan itu adalah the last gitu, itu adalah dampak gitu. Jadi kalau kita bicara soal kesehatan, kita harus mikirnya itu dari hulu ke hilir gitu. Harus melihat apa yang pemicunya gitu, sehingga kita bisa mencegah dari awal gitu. Jangan sampai tiba-tiba kita masih muda ternyata terus terserang jantung atau apapun itu gitu ya, jangan tiba-tiba seperti itu gitu. Tapi kita harus benar-benar menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan juga kesehatan sosial dan spiritual kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar juga bisa sehat dan bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih Mbak. Kalimatnya benar-benar mengingatkan kita untuk jaga sehat.
Baik pemirsa dimanapun berada yang masih setia dengan podcast NU, sekian paparan dari Mbak Suratul Ilmiah, PhD Kesehatan Masyarakat. Amin. Saya doakan lekas lulus Mbak. Baik pemirsa, sekian dari saya Leni. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.